Kembali lagi dari restoran Ciautung di Hotel Mercure Jakarta Kota, persisnya di Jalan Hayamuruk nomor 123. Saya masih bersama Pak Budianto dan juga ada Kompol M. Nasir ya. Kita lagi ngebahas seberapa efektifkah sekarang tilang elektronik yang sudah diberlakukan di Jakarta. Mungkin Pak Budianto juga dulu sebagai yang mempelopori awal-awal ya Pak ya, di akhir-akhir masa jabatan berarti ya Pak ya. Waktu itu masalah penempatan titiknya kenapa di ring 1 dulu Pak? Maksudnya kan dari sekian banyak titik, kenapa titik itu dulu? Apa memang setelah disurvei titik itu yang paling banyak pelanggarannya atau gini, ini? Tentunya kita pada saat membuat suatu program, sebelum program tersebut digulirkan kan kita sudah melalui suatu pengkajian. Nah, kita anggap pertama di sepanjang Sudirman Tamrin tingkat pelanggaran kan cukup tinggi juga dan letaknya cukup strategis. Sehingga dalam rangka untuk membangun suatu uji coba membangun suatu sistem tersebut sekaligus sebagai pilot proyek, sehingga kita pertama kali menempatkan di Patung Kuda itu, Kuda, kemudian Sarinah, kemudian kemarin sudah berkembang ada 10 titik. Kemudian nanti ke depan sesuai dengan rencana awal juga akan dikembangkan, mungkin nanti ada sekitar 81 titik yang akan dipasang kembali. Nah, nanti ke depan mungkin bisa lebih luas. Kan ini anggarannya cukup tinggi ya, sehingga nanti perlu jadi akan ada 81 titik dan program yang sudah jalan kan pasti dievaluasi terus bagaimana masalah sarana prasarana, termasuk juga masalah SDM-nya itu kan harus ditempatkan juga, karena mekanisme dalam rangka untuk penegakan hukum ini kan sudah diatur, dan apa yang dikerjakan itu semua ada konsekuensi masalah-masalah hukum, sehingga pekerjaan kita harus dicek betul gitu, jangan sampai menyalih. Sebagai contoh misalnya bahwa kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lintas dan angkutan jalan, kalau kita berbicara masalah yang berkaitan masalah ketentuan hukum, di situ subjek hukumnya berbicara kan masalah setiap orang itu, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang sudah tercapture itu perlu ada suatu konfirmasi. Konfirmasi yang sudah pelanggar yang sudah mendapatkan surat konfirmasi perlu klarifikasi, benar nggak bahwa nomor mobil tersebut pada saat itu tanggal sekian yang mengemudikan yang bersangkutan, karena nanti akan dicantumkan dalam surat tilang itu sendiri, sehingga jangan sampai nanti berdampak kepada masalah-masalah hukum juga itu. Polisi harus tertib juga. Ini berurusan dengan teknologi, saya mau nanya ke Pak Nasir, secanggih apa sih Pak CCTV yang merekam pelanggaran-pelanggaran ini? Apa bisa zoom sampai 1000 kali atau dengan apa sampai bisa capture muka apa gimana sih Pak? Ya betul. Jadi kan ada 3 jenis, capturean dari kamera-kamera itu untuk pelanggaran lalu lintas. Yang pertama itu adalah NPR. NPR itu merekondisikan nomor kendaraan. Nah, nomor kendaraan itu kan pelanggarannya pertama adalah diganjil genap kalau untuk di pemerintah DKI. Lalu NPR juga itu mengcapture pelanggaran-pelanggaran terhadap rambu, marka, dan apil. Nah itu yang satu kamera. Lalu kamera yang kedua itu adalah checkpoint. Checkpoint itu adalah mengcapture terhadap kendaraan yang melintas atau melalui jalan-jalan yang sudah dipasang CCTV itu terhadap pelanggaran-pelanggaran ganjil genapnya. Terus pengemudinya, apakah dia menggunakan seat belt atau menggunakan handphone pada saat mengemudi yang dilarang oleh undang-undang? Sedetail kita nggak pakai seat belt pun kelihatan di CCTV. Kelihatan, termasuk yang di sebelahnya. Nah, itu kamera yang kedua. Nah, kamera kedua ini udah fokus pada perilaku orangnya di dalam. Lalu yang ketiga adalah kamera yang namanya speed radar. Itu juga posisinya sama dengan checkpoint, tapi dia menghitung kecepatan. Kenapa? Karena di dalam berlalu lintas itu kan ada jalan protokol, ada jalan arteri, ada jalan tol. Kecepatan berlalu lintas itu ditentukan oleh rambu. Nah ini saya belum paham nih Pak, sosialisasi ini kayaknya saya juga baru dengar. Kalau kita di ring 1 tadi protokol Sudirman Tamrin, itu batas kecepatannya berapa Pak? Itu hanya 60 km per jam. Oh gitu? Ya, maksimal itu 60 ya? Kalau di jalan tol dalam kota saja itu hanya 80. Itu di jalan tol, makanya ada tulisan kan itu rambu itu. Nah itu kecepatan, kalau dia melebihi maka akan tercapture dan kecepatannya terekam. Itu diatur masalah kecepatan itu diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan, ada di 100 tahun 2015 itu ada. Perkotaan berapa, ada. Antar daerah ada. Jadi kalau misalnya di jalan protokol nih ada mobil dengan 3000 cc lagi minggu malam sepi, dia jalan 120, itu udah melanggar lalu lintas dong? Iya, betul.
Betul sekali. Biasanya ada rambu-rambunya juga. Ada rambunya, betul. Ada rambu-rambunya. Misalnya di tol dalam kota itu kan minimal 60, maksimal 80. Mungkin di luar kota ada yang maksimal sampai 100 ada. Betul. Kan pasti diperkuat dengan rambu-rambu karena bukti untuk secara legalnya kan harus ada bukti otentik tadi berkaitan masalah rambu-rambu tadi. Ya karena orang Jakarta kalau punya mobil 3000 cc Pak, Jalan pelan nggak enak ya? bukan, jarang-jarang bisa ngepakai top speednya Oh, Pak. iya, betul. Keseringan macet, sekali sepi pengen top speed. Hey, melanggar aturan ya, ingat itu. Apalagi udah terpengaruh itu ya yang tadi. Pengaruh Mungkin apa? Ya tadi mungkin habis begadang apa dan Oh iya betul, apalagi minggu malam, wah bahaya. sering terjadi. OP nyemplung di bundaran HI kan sering ya Pak ya. Iya betul sih. Nah Berapa ini kali? berarti nanti capture-nya ini akan jadi alat bukti untuk pelanggaran. Betul. Dikirim ke rumah. Ke alamat STNK. nomor kendaraan yang tertera datanya di situ. Jadi Oke. di nomor kendaraan itu nopol yang disebut nomor polisi itu beskian. Itu nanti kan ada identitas pemilik baik itu perorangan maupun perusahaan. Itu ada alamatnya. Kita kirim ke alamat tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya saya lagi sama teman saya di sebelah. Jadi nanti tercapture saya sama teman saya ada fotonya gitu. Ada. Oh, nggak bisa bohong sama istri ya. Saya tambahkan kan tujuannya gini. Tadi udah kita sampaikan bahwa di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di situ dalam ketentuan pidana kan diatur subjek hukumnya setiap orang. Jadi tujuan kita untuk mengkonfirmasi benar nggak bahwa nomor mobil sekian yang mengemudikan pada saat itu si A, si B dan sebagainya. Nah, nanti pihak yang dikirim surat konfirmasi tersebut mengklarifikasi, oh ya benar Pak, bahwa nomor mobil tersebut pada hari ini jam sekian di jalan ini yang mengemudikan saya, si ini apa dan sebagainya. Kan nanti akan dituangkan dalam surat tilang tadi. Oke, nah yang bertanggung jawab tetap si pemilik mobil ya atau gimana? Ya, Misalnya pengemudi. Misalnya saya nyetir mobil teman orang lain gitu. Iya. Terus saya melanggar, saya yang bertanggung jawab. Iya, pengemudi. Pengemudi. Kan yang melakukan pelanggaran kan dia. Yang melakukan tindak pidana pelanggaran kan si pengemudinya itu. Oke, kalau saya tidak melakukan pembayaran denda dan segala macam, hukumannya apa? Sanksinya. Oh, itu lebih berat lagi sanksinya. Bisa diblokir. Diblokir. Di mobilnya kan? Iya, Kalau STNK-nya pada saat membayar pajak atau dimutasi atau mau perubahan apapun terhadap administrasi kendaraan pasti diblokir. Iya, kita sudah melaksanakan sudah cukup lama ya. Iya. Jadi pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya akan kita blokir. Nah, pada saat nanti dia kendala pada saat mungkin ingin melakukan suatu pengesahan, kemudian mau melakukan suatu perpanjangan STNK dan sebagainya. Sebelum dia buka blokir nggak akan bisa. Bagaimana untuk membuka blokir? Ya harus mematuhi dulu kewajiban itu membayar tilang apa dan sebagainya. Berarti tanggung jawabnya tetap di pemilik mobil Pak. Kalau saya nyetir mobil orang, saya nggak bayar, dia yang keblokir. Gitu ya Pak? Ya, betul memang. Ya, semua, jadi jangan pinjemin ke teman yang suka melanggar lalu lintas. Ya bisa. Ya kayak gitu ya. Dampaknya bisa ke situ. Betul. Nah ini kalau misalnya saya denda hari ini, misalnya saya denda di tanggal 1 gitu Pak. Ya. Itu saya pengiriman surat tilangnya segala macam di tanggal 2 atau di akhir bulan atau gimana? Kita mempunyai sistem kerja 3 hari setelah capture, kita akan mengirimkan surat 3 hari berikutnya kepada alamat yang tertera dalam kendaraan tersebut. Misalnya saya melanggar hari Senin, berarti hari Kamis itu saya harusnya sudah dapat surat. Ya, minimal hari pertama sampai 3 hari berikutnya. Oke. Nah, 7 hari berikutnya Anda harus mengkonfirmasi ke polisi. Maksimal, 7 hari maksimal ya. Kalau tidak, konfirmasi 1 minggu itu kita blokir. Oh, jadi cuma dikasih waktu 1 minggu setelah pengiriman? Ya, setelah Anda terima lah, pokoknya maksimal 3 hari. 3 hari berikutnya itu kan surat masuk tuh Pak. Jadi hari keempat, kelima, keenam itu surat masuk sampai. Itu pasti Pak, karena kita sudah kerjasama dengan pengiriman profesional. Oh, alhamdulillah saya sampai sekarang belum dikirim Pak. Iya. Itu namanya surat cinta. Surat cinta. Surat cinta untuk dari Ditlantas Polda Metro Jaya. melakukan pelanggaran. Nah, kalau platnya bukan B, itu dikirim juga keluar kota? Ya, memang itu mekanismenya belum sampai sejauh ini, tetapi bisa. Kenapa? Kita kan sekarang sistemnya online. Oke. Nanti pelanggar-pelanggar itu kita kirimkan sesuai dengan poldanya. Nanti polda di sana akan melakukan konfirmasi mobil-mobil itu. Tapi kan pelanggaran itu, mobilnya di Jakarta Pak. Kan pelanggarannya di Jakarta, locus delictinya, objek hukumnya. Mobilnya di Jakarta, betul Pak. Siapa yang membawa ke Jakarta alamatnya bisa diselusuri. Semua sama, semua pelanggaran lalu lintas itu bisa ditekan. Oke. Ini sepertinya makanan udah datang. Boleh masuk ke sini dulu set makanannya? Aduh, ini dia nih. Kopi tadi, ice lemon tea sama fresh orange juice ya.
Boleh sambil dihidangin kita break dulu kali ya. Sambil kita nungguin makanannya juga. Abis ini kita bakal ngobrol lagi penerapan tilang elektronik yang sudah diberlakukan di Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.